Pernah nggak kamu merasa dunia ini seolah berlari kencang, tapi ada sebagian dari kita yang tertinggal tanpa disadari? Itulah yang coba diungkap oleh Richard V. Reeves dalam bukunya yang fenomenal, A Stories of Boys and Men Stories, sebuah buku yang berani membuka mata kita pada sebuah krisis yang seringkali terabaikan. Krisis laki-laki modern. Coba kita lihat di sekolah, anak laki-laki sekarang semakin banyak yang tertinggal. Mereka lebih sering gagal di kelas, lebih mudah kehilangan semangat belajar, dan persentase yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi terus menurun. Kenapa bisa begitu? Ini bukan karena mereka malas, tapi karena sistem pendidikan kita seringkali tidak dirancang untuk cara mereka belajar. Secara biologis, anak perempuan cenderung lebih cepat matang dalam hal fokus, disiplin, dan kontrol diri. Sementara anak laki-laki seringkali butuh waktu yang sayangnya jarang diberikan oleh sistem sekolah kita. Masalah ini ternyata nggak berhenti di situ, tapi berlanjut sampai ke dunia kerja. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu menjadi tulang punggung banyak laki-laki seperti di pabrik, manufaktur, atau pekerjaan fisik lainnya kini perlahan hilang, digantikan oleh mesin dan otomatisasi. Ekonomi baru menuntut keterampilan yang berbeda. Empati, komunikasi, kolaborasi, keterampilan yang selama ini secara keliru sering kita cap sebagai bukan ranah laki-laki. Akibatnya, banyak pria kehilangan bukan hanya pekerjaan, tapi juga rasa harga diri dan identitas mereka sebagai pencari nafkah. Krisis ini merembet sampai ke dalam rumah. Dulu, peran seorang ayah begitu jelas, menjadi penyedia utama. Tapi sekarang, di zaman di mana peran gender semakin cair dan perempuan juga menjadi tulang punggung keluarga, banyak ayah yang merasa bingung. Lalu, apa peranku sekarang? Pertanyaan ini membuat banyak dari mereka menjauh. Bukan karena tidak peduli pada keluarga, tapi karena merasa tidak tahu lagi bagaimana cara berkontribusi. Padahal, kita semua tahu, ketidakhadiran sosok ayah baik secara fisik maupun emosional meninggalkan luka yang dalam bagi perkembangan anak. Penting untuk dicatat, buku ini ditulis bukan untuk menyalahkan siapapun. Reeves tidak sedang menentang kemajuan perempuan. Justru sebaliknya, pesannya sederhana. Kita tidak bisa hanya mengangkat satu sisi sambil membiarkan sisi lainnya tenggelam. Kesetaraan sejati bukanlah perlombaan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memastikan tidak ada yang tertinggal. Reeves menawarkan solusi-solusi praktis. Misalnya, memberikan jeda 1 tahun bagi anak laki-laki sebelum masuk sekolah dasar agar mereka lebih matang. Memperbanyak guru laki-laki sebagai panutan di sekolah, hingga menciptakan kebijakan kerja yang lebih fleksibel untuk ayah. Langkah-langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Jadi, mungkin sudah saatnya kita berhenti memandang isu laki-laki sebagai ancaman bagi perjuangan kesetaraan. Karena pada akhirnya, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang seimbang, di mana baik laki-laki maupun perempuan semasima bisa tumbuh dan berkembang. Ketika setengah dari populasi kita tertinggal, kita semua yang akan merugi. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa pembahasan ini penting, jangan lupa like, bagikan video ini, dan subscribe channel kami, agar kita bisa terus berdiskusi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.